أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب، أباد الآبدين وزهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maka perbanyaklah puasa menurut kemampuan engkau, karena ia adalah dasar ibadah dan kunci kedekatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita ketahui tujuan daripada puasa itu adalah at-tajannub 'anil atham, menjauhi daripada dosa dan maksiat. Maka dengan puasalah ini menjadi dasar di dalam ibadah dan kunci di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka minimal di dalam melaksanakan puasa kita mengerjakan yang wajib di dalam puasa. Seperti puasa Ramadan kan wajib itulah. Bahkan puasa-puasa yang ketinggalan yang dulu pernah kita tidak berpuasa di bulan Ramadan dan belum kita bayar, maka pun juga wajib dibayar. Jadi hutang kita lawan Allah, terutama kepada perempuan bebinian. Nah, ini diperhatikan kewajibannya, jangan sampai di dalam keluarga kita ada yang mengerjakan dosa besar. Karena inilah yang akan menjadikan turunnya bala di dalam rumah tangga kita. Ini yang menjadikan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Karena di dalamnya ada salah satu orang yang mengerjakan dosa besar. Allah cabut keberkahan di dalam keluarganya. Jadi bagi laki-laki perhatikan puasa istrinya. Jikalau istrinya meninggalkan puasa karena hamil atau karena menyusui, maka dua kewajiban bagi perempuan. Jadi yang pertama membayar fidyah setiap harinya 1 mud. Yang kedua kewajibannya adalah mengqadha puasanya di bulan Ramadan, mengqadha puasanya di luar dari bulan Ramadan. Nah, membayar fidyah ini yang memperhatikan laki. Sebulanan ini kada puasa karena betianan, berarti 30 mud yang dibayar. Nah, 30 mud itu berapa? Kurang lebih 7 gantang setengah, kurang lebih. Kalau ada khilaf kan 4 gantangnya, 1 gantang itu kan 4 mud. Coba bagi 30 dibagi 4. Nah ya 7 gantang setengah. Nah, harga 7 gantang setengah berapa? Kalau 1 gantangnya misalnya 50.000 baras yang kita makan, 50.000, 5 kali 7,5 ya kalau lah. Nah, berarti yang dibayarnya berapa? 370 ya lah. Tunggu dulu. Berapa?
50.000 dikali 375.000, dan ini boleh diserahkan kepada satu orang. Taklid kita kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang membolehkan satu orang mengeluarkan fidyah atau zakat. Boleh. Tapi yang mendapatkan fidyah ini hanya dua golongan, fakir dan miskin. Jadi selain daripada fakir dan miskin itu tidak boleh mendapatkan fidyah. Nah, sedangkan zakat itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau fidyah hanya 2 golongan yang berhak menerima zakat, yang menerima fidyah, fakir dan miskin. Nah, seandainya kita mengelola zakat fitrah di langgar atau di masjidnya lah, mengelola. Nah, itu diperhatikan kalau ada orang yang membayar fidyah itu jangan digabung barasnya lawan zakat fitrah. Jangan digabung, karena haknya ini beda. Kalau zakat fitrah itu yang memiliki hak itu ada 8 golongan, sedangkan beras fidyah itu hanya yang berhak 2 golongan. Ini perhatikan bagi pengelola zakat yang badan amil zakat, jangan dicampur aduk orang bayar fidyah. Nah, kemudian setelah bayar fidyah, si perempuan pun tadi wajib membayar qadaan puasanya yang ketinggalan di bulan Ramadan. Wajib tak? Kada imba bayar fidyah tuntung sudah ada. Nah, kecuali bagi orang yang tua yang tidak bisa lagi melakukan puasa. Bila sidin puasa hibah liur, kada kawan lagi berpuasa, maka ini cukup membayar fidyah. Maka kewajibannya setiap 1 hari hanya 1 mud saja, dan tidak wajib mengqadha. Maka demikian bagi orang yang punya penyakit yang permanen penyakitnya, yang tidak diharapkan kesembuhannya, la yurja bur'uh, ada diharapkan sembuhnya sehingga ia tidak bisa puasa, maka kewajibannya hanya membayar fidyah pengganti puasanya setiap 1 harinya 1 mud. 1 mud. 1 mud itu seliter kurang 2 jari. Itu semut telah. Namun biar hendak hati-hati seliter kita. Mud lawan mok bedalah. Jangan pian nyemat 1 mok saja, berarti sedikit ya. Mok itu sebotol kaleng susu. Jalai dua lah. Mud ulun ada bisi mud. Mud itu model nang kaya orang wah ini nyambat UFO, model nang kaya piring terbang halus di atas, ganal di bawah, ada tangkingnya nang kaya cangkir. Dan mud itu diisi sampai hibah, kada boleh diratakan mengkai liter, kada boleh. Tumut. Jadi kurang lebihnya 4 mud itu sama dengan 1 zakat fitrah. Kalau dikilogramkan itu sekitar 2,7 kilogram. Tapi biasanya Kemenak itu mengambil 2,5 kilogram. Kalau ulun lebih condong kepada 2,7 kilogram, bukan 2,5. Nah, ini yang dibayar. Ini yang dibayar, diperhatikan. Nah, sedangkan perempuan yang haid atau nifas ketika di bulan Ramadan, maka kewajibannya hanya mengqadha puasa yang ketinggalan di bulan Ramadan karena haid dan nifasnya. Nah, jikalau qadhaan puasa ini berlalu 1 tahun bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka kena denda. 1 harinya itu 1 mud, kena denda. Kayak adira juga bila terlambat bayar kena denda.
Tapi dendanya itu hanya bayar fidyah saja, bayar denda saja. Sedangkan puasanya tetap tidak berubah. Misal si bebinian ialah 10 hari ia ketinggalan puasa Ramadan 10 hari. Kemudian bertemu Ramadan berikutnya. Sedangkan 10 hari tadi belum ia qadha sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka kewajibannya ditambah ia puasa Ramadan, ia puasa wajib 10 hari qadhaan di bulan Ramadan ditambah 10 mud. Atau bahasa yang apik saja ditambah 10 liter. Itu aja sudah. Apabila tahun yang kedua bertemu lagi Ramadan dan belum bayar lagi puasanya, belum bayar lagi, maka kali 2. Berarti yang asalnya 10 mud atau 10 liter, maka dikali 2 menjadi 20 mud. Berarti plus 10 hari qadhaan puasa. Ditambah, jadi puasanya tidak berubah, tapi pembayaran fidyahnya karena 2 tahun sudah berlalu bertemu Ramadan tapi belum lagi dibayar fidyah, maka dendanya bertambah kali 2. Tahun yang ketiga belum bayar lagi, maka kali 3. Tahun yang keempat belum bayar lagi, kali 4. Itu aja rumusnya. Sedangkan puasanya tetap masih 10 hari. Paham? Ini lelakian perlu juga paham masalah ini. Terlebih bagi bebinian harus paham tentang masalah ini. Kan ilmu bebinian itu ada khusus dan wajib diketahui oleh perempuan. Seperti haid, itu wajib bebinian belajar tentang haid. Nifas, wajib si perempuan itu belajar tentang nifas. Kemudian istihadah, kemudian mandi wiladah, wajib nih bebinian. Namun lelaki ini biar kada belajar haidnya, kada suah juga haid, kada baba. Tapi jikalau ia punya istri dan istrinya tidak mengetahuinya, maka wajib ia menyampaikan tentang haid bagi kepada istrinya. Wajib disampaikan. Haid paling lawas 15 hari 15 malam. Nih kadang ngaran laki bungol 2 bulan sudah bini ini pada haid terus. Laki ini hendak menang bebas, sudah kan malam Jumat aja laki nak kawa kumpul ada kawa bahaya keluar terus masih bunguli bini. Coba kan laki alim dia sudah jalan 15 bebas, esok 16 masih keluar kah? Tetap masih keluar, hantuk ya. Karena itu darah istihadah, sekalipun ketika kita menjimanya maka halal, tidak haram lagi. Berkat berilmu. Yang kada beilmunya bongoli bingin aja terus. 20 hari sudah masih kada kau mendarat lagi pesawat. Lapangan becek. 20 hari, ya Allah, belajar. Dan kebiasaan datang bulan 7 hari 7 malam itu kebiasaan. Kemudian paling cepat datang bulan 1 kali 24 jam. Itu paling cepat adalah apabila kurang daripada 1 kali 24 jam berhenti darahnya, maka bukan haid. Bukan haid, keluar darahnya. Lihat dahulu sampailah 24 jam. Apabila sampai 24 jam, maka darah yang keluar itu namanya haid. Nah, ini wajib dilajari bagi bebinian masalah ini. Jikalau ketika ia ingin sholat asar misalnya, sholat asar, hendak berwudu sudah sampai waktu asar, kalinya tadahulu datang bulan, maka ketika ia suci daripada haid, wajib mengqadha sholat asarnya yang belum sempat ia kerjakan terdahulu datang bulan. Ini satu waktu ia tinggalkan. Jangan kira-kira anu aja kalau berelaan aja. Nah kok berelaan? Satu waktu yang kita tinggalkan, ujar Rasulullah, itu akan menjadi sebab ia disiksa di dalam neraka 500 tahun.
500 tahun, bayangkan. Dia mampunya gitu. Nah, seandainya si perempuan itu bersih daripada datang bulannya pada waktu asar, kemudian ia mandi wajib, maka setelah mandi wajib, maka wajib ia mengerjakan zuhur dan asar. Zuhur qadaan, asarnya ada, karena masih bisa dijamak takhir. Kalau sucinya itu di waktu asar, maka wajib dia mengerjakan zuhur, karena zuhur itu masih bisa dijamak takhir di waktu asar. Nah, kemudian jikalau sucinya itu di waktu isya, kemudian ia mandi dan lalu sholat isya, maka kerjakan sholat isya-nya qadha adaan, kemudian kerjakan lagi sholat maghrib qadhaan. Wajib telah bila ketinggalan dosa gonal kan banyak ubinin nggak ada tahu masalah. Jadi kapan terakhir keluar darah itu dihitung tuh masa suci itu. Kalau terakhir keluar darahnya misalnya habis sembahyang isya, lalu subuhnya ia mandi, maka ia cukup sholat subuh saja, nggak perlu digabung dengan sholat isya. Kenapa? Karena subuh tidak bisa dijamak takhir dengan isya. Jadi dua masalah ini saja yang wajib ia kerjakan sholat sebelumnya. Yang pertama, jikalau bersih haidnya itu di waktu asar, maka wajib ia mengerjakan zuhur dan asar. Kemudian jikalau bersih haidnya atau nifasnya di waktu isya, maka wajib ia mengerjakan maghrib dan isya. Nah, lelakian sampaikan lawan bini masalah ini, supaya ia bisa menjaga waktu sholat, supaya ia bisa memelihara sholatnya. Kita sebagai laki-laki itu imam di dalam rumah tangga kita. Ar-rijal imamul 'iyal. Laki-laki itu imam di dalam keluarganya. Yang namanya imam harus diikuti oleh makmum. Kadang mau makmum imam takbir, makmum sujud, tuh kada sah jamaahnya. Artinya seorang istri wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Apa yang diperintahkan oleh suaminya ia wajib mengikuti, karena suaminya itu imamnya. Maka seorang suami pun juga wajib memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Wajib mengajarkan kebaikan kepada mereka, karena suami ini bisa menjadi contoh bagi istri dan anaknya. Namun lakinya kada panyumbahyang, menyuruh bini sumbahyang, ada harapan siapa yang diumpatinya. Namun yang laki koler baca Quran, menyuruh anaknya membaca Quran, ngalih si anak itu hendak baca Quran. Kenapa? Kada yang dilihat Allah. Jadi kita sebagai orang tua seyogianya menjadi contoh tauladan bagi anak-anak kita. Dan seorang suami seyogianya menjadi contoh tauladan bagi istrinya. Terlebih seorang ibu seharusnya menjadi guru bagi anak-anaknya. Al-um madrasatul ula litifil. Ulama mengatakan seorang ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Karena seorang anak itu yang terbanyak yang diikuti daripada sifat orang tuanya adalah sifat ibunya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita. Sering-sering kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami Rabbana hablana wa azwajina wa Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kami dan istri-istri kami
dan zurriyat kami qurrata ayun, menjadi pendingin bagi mata kami, menjadi pendingin bagi mata baginda Rasulullah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah bagi orang-orang yang takwa itu sebagai imam. Rancaki dibaca ini, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekedar usaha ikhtiar kita agar kita diberikan keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang muttaqin. Kalau sudah sekeluargaan itu takwa kepada Allah, takwa nih sekeluargaan, maka Allah mengatakan, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Maka Allah akan membukakan pintu keberkahan, pintu rahmat dari atas dan dari bawah. Diberkahi keluarganya itu, rizkinya diberkahi oleh Allah, ilmunya diberkahi oleh Allah. Habis berataan keluarganya diberkahi oleh Allah asal takwa. Dan mudah-mudahan kita berataan ialah dijadikan oleh Allah min ibadillahil muttaqin. Nah kemudian sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قال الله سبحانه وتعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kebaikan mendapat pahala 10 kali lipat hingga 700 kali. Tiap-tiap kebaikan itu diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apapun kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Nah di sini kita kada perlu minta balas lawan makhluk. Di sini duduknya nih. Jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka cukup Allah yang membalas kita. Gak perlu kita minta balas dengan makhluk. Kalau di hati kita minta balas dengan makhluk, maka Allah berlepas daripada balasannya. Ada dibalas lagi, karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran apa? Wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau berbuat baik kepada orang lain sedangkan engkau mengharapkan lebih daripada kebaikan orang yang engkau perbaiki, orang yang engkau lakukan kebaikan kepadanya. Kita berbuat baik kepada orang lain, ternyata ia mengharapkan kebaikan daripada orang yang ia berbuat baik kepada orang itu. Ini namanya man. Wala tamnun tastakthir. Dan ini akan membatalkan akan pahala kebaikan kita kepada orang lain. Jadi ketika kita meyakinkan bahwasanya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah, minimal satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan, minimal sampai 700 kebaikan, maka ketika itu kita nggak perlu lagi repot untuk mencari kebaikan orang lain, untuk minta balas kepada orang lain. Ada perlu repot lagi? Ada aja Allah. Dan kita berbuat baik pun di dalam perintah Allah. Fa ahsinu, ujar Allah, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu niat kita itulah berbuat baik lawan orang, karena ini perintah Allah.
bukan karena orang itu baik lawan kita lalu kita baik lawan dia. Ini namanya akhlak binatang. Bila orang baik hajar kita baik, bila orang jahat kita jahat juga. Ini akhlak binatang, bukan akhlak baginda Rasulullah. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan, apa gunanya ilmu yang kita pelajari di majelis ini? Ada guna. Justru ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah puncak daripada akhlak-akhlak yang mulia. Jadi mun kita nih baik lawan orang bukan karena ia baik, tapi karena perintah Allah, maka inilah yang dinamakan ikhlas. Inilah duduknya ikhlas. Unda kada nyaman jar, nya baik benar lawan aku jar. Hanya kita baik lawan orang, itu ngarannya kada ikhlas. Ia melakukan kebaikan bukan karena perintah Allah, bukan karena menuntut ridha dari Allah, bukan karena minta balasan dari Allah, tapi karena orang itu baik lawan ia. Sebaliknya ketika orang itu jahat dengannya, maka ia tidak pernah melakukan kebaikan kepada orang tadi. Nah ini nih ya, bila karena orang baik lawan kita lalu kita berbuat baik, sebaliknya bila orang jahat kita jahat. Apalagi sama tapandir di mondong, unda nijar, bila orang baik unda baik lagi, bila unda orang tu jahat unda jahat lagi. Ini perkataan syaitan, bujuran lihat yang terbit daripada hawa nafsu kita. Dan terkadang ada orang yang mengucapkan ini dengan bangganya. Bangkanya mengucapkan unda jahat, bila orang baik unda baik lagi, tapi bila orang jahat awas unda jahat lagi padanya. Padahal syaitan yang ampun ucapan ini. Naudzubillah. Jadi setiap kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Kecuali puasa. Yang lain ada nominalnya, ada bilangannya. Kecuali puasa, kata Allah, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa itu rata-rata untuk Allah. Kenapa? Lihat orang yang berpuasa, biar sorongan tatapnya kada hakun buka. Padahal kada ada yang melihat, kada ada yang tahu lawan ia, tetap ia memperhatikan. Kenapa? Karena ia puasa untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Padahal kesempatan buka banyak bener lah. Mbah kunci kamar ada setrop takukai, mbah tuntong betimpungas baju janar pucat hamuha. Padahal kanyang bener parut, tapi kada hakun kenapa? Karena orang yang berpuasa untuk aku, kata Allah. Jadi orang yang puasa ini untuk ikhlasnya itu banyak ikhlasnya. Lain sumbah yang bila ada mintuha belain sedikit, sorongonan belain, tahatan berjamaah belain, tahatan jadi imam bina belain. Itu sumbah yang itu puasa kada. Ada orang enggak, ada orang sama aja. Jadi tingkatan ikhlasnya itu lebih mudah di dalam puasa daripada di dalam ibadah yang lain. Jadi wajar kalau Allah mengatakan wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya, ujar Allah. Ada perlu bilangan, kalau masih ada nominal masih sedikit, tapi kalau Allah yang membalasnya ini kada tanpa nominal lagi, tanpa bilangan lagi. Banyak. Ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Artinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Misik itu minyak harum ambar kasturi. Ini minyak harum ahlul jannah.
Jadi orang yang ahli surga itu bau harum mereka itu yang keluar daripada peluh mereka, peluh paluh itu seperti minyak harum amber kasturi. Maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak harum amber kasturi. Misik namanya. Jadi misik itu didapatkan dari keringat kijang jantan. Jadi kijang jantan adalah ketika ianya birahi itu paluhan, paluhnya itu mengeristal. Paluhnya itu mengeristal dan ini dijadikan bibit minyak harum yang ngarannya misik. Kalau orang wah ini bila diisi misik itu biar bila yang bobujangan tuh pasang minyak harum tuh bepinian tuh handang. Ya hakikatnya kijang itu waktu birahi mengariau kijang bini. Mengariau kijang bini. Jadi timbul paluhnya itu mengeristal. Nya ada misik putih, ada misik hitam. Jadi hitam itu hitam kemas-masan, putih itu bening. Nah, itu yang larang benar biar misik tuh. Wah ini masih ada. Larang enggak itu yang menjadi bibit minyak harum. Jadi dipecah yang anu tadi tuh dipecah. Nah, itu halus diolah pecahannya tuh menjadi bibit minyak harum. Nah, baunya nang kayak kasturi lalu dingarani amber kasturi. Nah, itu tuh sejarah misik tuh. Jadi dari kijang itu ada di kitab disebutkan kijang laki nih bila hendak kawin bebirahi bekaringat bepaluhannya paluhnya itu mengeristal. Maka larang itu amun aslinya itu larang. Ada murah-murah. Itu yang kawa mun orang wah ini lalu dijadikan mau didudukunan kawa jadi minyak pelet. Iya, dijadikan dudukunan. Kalau orang-orang dulu di zaman Rasulullah itu sering membeli minyak misik, tapi niatnya untuk mengharumkan. Karena Rasulullah itu paling senang dengan minyak harum. Hubbiba ilayya min dunyakum thalatha at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dicintakan kata Rasulullah dari dunia kalian itu ada 3 macam atas diriku. Aku ni cinta benar dari dunia ni 3 ikut muja Nabi. Yang pertama tib minyak harum. Aku tuh ketujuh benar minyak harum. Padahal Nabi itu harum sudah berdahulu. Bahkan keringat yang keluar daripada tubuh beliau itu lebih harum daripada minyak harum amber kasturi. Itu Nabi iya Nabi di dalam riwayat ketujuh menukar minyak harum. Kita ini sudah bau ya koler berminyak harum. Ya Allah ya Rasulullah, bau gerak di orang bahari. Pak wah ini orang nggak tahu gerak itu apakah bau gerak. Allah Nabi itu kan pernah tinggal minyak harum. Bahkan ketika Rasulullah itu melalui suatu jalan dan beliau sudah hilang, itu bau harum Rasulullah itu masih mencium orang-orang yang di sekitarnya. Dan mereka mengetahui ini berarti Muhammad sudah melewati tempat ini. Dan orang Mekah waktu itu tahu apabila ada anak mereka itu harum ubun-ubunnya, mereka mengetahui ini harum bekas telapak tangan Sayyidina Muhammad. Nabi 7 berminyak harum Nabi itu 7 sudah harum awak sidin. Bahkan jangankan paluh, ampun maaf, tahi sidin itu haram. Di dalam kitab itu disebutkan ketika salah satu istri Rasulullah ingin mengambil barokah dari apa ngarannya dari tahi sidin. Tahi ini disambut ke nyaman bang, apalagi tahi Rasulullah. Cuman ini riwayatnya ada. Jadi ketika salah satu istri Rasulullah itu ingin mengambil berkah, mengambil sedikit daripada kotoran Rasulullah, ketika Rasulullah masuk ke dalam WC,
bersegera. Salah satu istri Rasulullah itu pun nggak diingat kalau ada khilaf, Ummu Salamah kalau ada khilaf. Jadi masuklah ke dalam WC, sedikit pun tidak ada bekas kotoran Rasulullah, sudah duluan ditelan bumi, yang ada hanya tercium bau harum yang luar biasa. Keluar pada WC harum. Kita ya bau gerak tadi. Pernah ketika Rasulullah itu tertidur, karena Nabi kada berkipas angin, kada juga AC, jadi bepaluhan di dahi Nabi, diambil oleh istri Rasulullah itu kapas, disapukan di dahi bekas paluh Nabi tadi, dan kapas itu diandak ke dalam botol gasan minyak harum di situ. Coba pak, bebinian nih, bila laki goreng, ada pina bepaluhan dikatiak, sapuai, jadi akan minyak harum disumbah yang muntah. Ya Allah, luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kerinduan selalu ada di dalam kalbu kita. Semakin hari semakin bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Semakin hari semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah yang datang kepada kita. Karena Rasulullah itu ketika orang itu merindukannya, ia pun akan datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maknanya kita yang menghadang, Rasulullah yang datang. Menghadang dengan apa? Dengan rindu. Jadi bila bermaulidan, rasakan kerinduan di hati kita ini bertemu dengan Rasulullah. Hendak gurih, rasakan kerinduan di hati kita. Ya Allah, ulun ingin bertemu kekasihmu Sayyiduna Muhammad. Sekalipun rasa kada cocok, kada membadai kita ini bertamu lawan Rasulullah, tapi apa boleh buat, cinta tidak bisa. Cinta kita ada. Sekalipun kita ahli maksiat, kita dipenuhi dengan dosa, sedangkan Nabi kita adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah, yang bersih daripada dosa, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia melebihi daripada malaikat Jibril alaihissalam, sayyidul malaikat. Rasa kada pantas kita ini bertemu dengan Rasulullah, tapi tetap harapan kita Allah mempertemukan kita minimal di dalam mimpi bersama Rasulullah. Ya di dalam syair, inni muhibbun bidzikri Ahmad, inni muhibbun bidzikri Ahmad. Ya Allah, ulun cinta menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Bashir muhibban walau biru'ya, maka berikanlah kabar kegembiraan kepada sang pecinta ya Allah, sekalipun hanya bertemu di dalam mimpi. Inni muhibbun bidzikri Ahmad, bashir muhibban walau biru'ya. Allah, kita ni umur tuha belum pernah lagi bermimpi Rasulullah. Mudah-mudahan jangan sampai ajal tiba kecuali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Sayyiduna Muhammad sebelum kita wafat. Bahkan minimal dalam keadaan sakarat datang baginda Rasulullah kepada kita. Minimal. Jadi mulai ini aja sudah kita banyak salawat, karena Nabi sudah menjanjikan kepada umatnya, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Tuba itu maknanya syajaratun fil jannah, sangat beruntung, surga bahasa langsungnya. Surga apabila orang pernah melihat akan aku, kata Rasulullah. Sangat beruntung orang yang pernah melihat akan aku.
Fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati, karena bahwasanya syaitan tidak bisa menyerupai akan rupaku. Allahumma arini wajha nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam halan wa ma'alan yaqadatan wa manaman fid dunya wal ukhra. Mudahan Allah mempertemukan kita dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Seharusnya selalu ada kerinduan di hati kita untuk Rasulullah. Seharusnya imbah kita ini sebarataan berkat Rasulullah. Kurang apa lagi kita kau melihat berkat Rasulullah, kau mendengar berkat Rasulullah, hadir di majelis ilmu berkat Rasulullah, rizki yang kita makan hari-hari berkat Rasulullah. Ya, pemalar bersalawat, di mana balas jasanya kita lawan Rasulullah. Allah. Kemudian jadi minyak apa? Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Tes saya kan heran ratan ikam puasa. Nang kayak apa tuh menurut ikam umanya? Kayak bau misik ya. Bau misik jar lagi cuman basi jar bini sudah bau misiknya. Nah, di sini pendapat ulama apa gerang maksud bau misik di sini? Bau mulut orang yang berpuasa lebih banyak pahalanya daripada misik yang disunahkan di dalam sholat sunnah dan majelis zikir. Itu ada yang memaknai seperti itu. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang berharum-harum dengan minyak harum misik ketika ia sholat dan ketika ia hadir di majelis zikir. Kan ketika kita berada di majelis ilmu atau majelis zikir kan sunnah berharum-harum. Sunnah berharum-harum. Orang dahulu ya lawan garu itulah, lawan perapen. Tetapi intinya harum-haruman, ujar guru jantung, inti daripada kokos itu harum. Jadi tujuannya itu harum. Jadi seandainya kada beperapen juga berminyak harum sama aja juga, ujar Sidin Bahari. Karena tujuannya itu berharum-harum. Nah, cuman kalau perapen ini kan harumnya itu menyebar. Bukhur, kalau dalam bahasa Arab bukhur. Karena ada salah satu sahabat yang digelar dengan Al-Bakhar, ketujuh menyalai perapen. Makanya disunnahkan kita menyalai perapen itu malam Jumat ketika acara-acara ada di rumah kita. Cuman yang harum jangan bubuk ulin. Orang kampung nih yang di syahidnya itu kokosnya. Nah ini yang kacau. Mancak bila baca manakib tuh ada bubuk ulin, ya Allah patih mata. Bubuk ulin, gergaji ulin, dia nak harang, kokos banyak. Dikiranya yang dimaksud itu kokosnya, lain kokosnya. Mengkokos tuh baik barokah sesekali. Ulun rancak tatamu nih bian, ya Allah siannya. Mata patih, hidung sangat, mending juga ada yang gula ada. Ya Allah, nggak ada gula juga. Di kaku koleran nukar parapen banyak di pasar tuh lupa, macam-macam. Yang banget nih yang bubuk anu tuh gara gajian ulin dah. Ya Allah, ya ulun deh. Miskinan hidup. Dupa atau sebungkus murah ya paling 5.000. Jadi yang dimaksud di sini bukan kokosnya. Sekali lagi nih diperhatikan supaya paham. Nyata kadang ada orang yang memahami yang penting kokosnya aja. Lain harumnya yang ini pepadah guru jantung yang intinya itu yang disyahid itu harumnya. Seandainya kada ada dupa minyak harum sama aja.
Jadi lain kokosnya. Iya, mun kokos tuh rokok sama aja kokos. Ada yang tak lagi jabul lagi yang apa papor kah? Ambil baca manakib, siapa yang papor tiup. Yang tukang baca manakib tiup langsung sadakan itu kokosnya banyak yang nggak ada paham masalah ini. Orang bahari itu nya ada pohon-pohon yang mengeluarkan getah-getah itu mengeluarkan harum. Jadi bila dibakar harum. Kalau garu itu kan kayunya harum, kemudian hampulurnya hilang tuh itu harum lagi itulah. Nah itu yang per gramnya tuh larang enggak. Mun sekilannya aja dapat yang hampulur hirangnya tuh mun sebiji apansa dapat harganya tuh. Itu yang dicari orang tuh garu tuh. Bibit minyak harum. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih besar pahalanya daripada orang yang berminyak harum memakai misik. Kemudian ia melakukan sholat sunnah dan majelis zikir. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sunnah kita baharum sunnah baharum. Ujar Imam Syafi'i man zada rihuhu zada aqluhu. Siapa bertambah bau harumnya maka bertambahlah kecerdasannya. Jadi mun urang tuh hendak cerdas rancaki baharum-harum minimal jar abah guru pintar baharum-harum. Itu dahulu minimal. Artinya mun bungol tuh kada bisa baharum-harum bangnya. Jadi orang yang baharum-harum tuh pintarnya tuh dipintang baharum-harumnya. Jadi Imam Syafi'i itu kada salah. Man zada rihuhu zada aqluhu. Siapa yang bertambah harumnya maka bertambahlah kecerdasannya. Berminyak harum ini ulang. Ada sunnahnya ada sunnahnya. Jadi ada ijazahnya. Dulu pernah mengambil ijazah musalsal bitib maka minyak harumnya ada. Jadi pian sapu kanan kiri. Inilah contoh. Jadi pian sabuakan di telapak tangan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina di Muhammad. Hanya kan modal laki yang kejanggut itu dulu cara ijazah. Jadi kamu hadahun amun takana minyak harum murah yang karanyaman. Pian hendak mengetahui minyak harum bibit baik atau kada baik itu sapuakannya ke pipi. Bila karanyaman berarti minyak harum murah. Bila kada mau karanyaman apalagi panas membarangat. Unda jam minyak harum membarangat moha. Itu berarti bibitnya kada baik. Ya Allah ya Rasulullah. Ini nukar 10 gram 10.000 harganya sesuai ya. Ini orang 10 gram 100.000. Allah. Jadi mulai muhada ulang gini ulang. Ke kepala seharusnya kepala ke tangan berarti nah terakhir kan janggut bagi yang bisa janggut. Yang kada janggut kedosa bagi yang bisa janggut itu. Itu caranya minyak harum baca sholawat lawan Rasulullah. Nah kemudian An-Nawawi menguatkan makna ini dan mengartikan makna harum sebagai penerimaan puasa dan keridhaan atasnya. Jadi yang dimaksud dengan at-tiyyabu indallah min rihil misik itu maksudnya artinya puasanya itu diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada orang yang berpuasa.
Itu makna. Jadi mun kita memahami zahir hadisnya itu nangkai muntung orang berpuasa itu haram. Padahal yang dimaksud haram di sini adalah keridhaan Allah dan sebagai bukti diterima puasanya oleh Allah. Karena bila orang berpuasa itu pasti muntungnya itu berbau. Karena kadeda yang dikunyahnya, bukti akan dia. Ini rahatan puasa tapi yang bermasker, yang siup itu, kita siupakan. Dan ada riwayat yang mengatakan bau harumnya ini memang ada, tapi hanya dicium oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi sehingga orang yang berpuasa itu digerumpungi oleh para malaikat-malaikat Allah karena bau harum yang keluar daripada mulutnya. Nah, sedangkan manusia tidak bisa mencium bau harum orang yang berpuasa tadi. Yang bisa mencium hanya para malaikat-malaikat Allah. Nah, kemudian salah seorang Al-Mawardi berkata lebih harum di sisi Allah daripada bau misik, artinya ia lebih banyak mendekatkan diri kalian daripada misik. Ia lebih banyak mendekatkan diri kalian daripada misik. Artinya orang yang berpuasa itu lebih dekat dengan Allah daripada orang yang memakai minyak harum misik. Kan minyak harum misik itu salah satu sunnah Rasulullah. Berharum-harum itu sunnah. Nah, memakai misik itu tambahan sunnah yang lebih. Karena Nabi memakai minyak harum dengan minyak harum misik. Tahu di sini kan ada berjual sebelah. Pun ada juga yang larang tadi dah. Ada bertulisan misik kayaknya keranyaman di pipi. Nah, itu tuh bukti itu. Berarti bibitnya bibit murahan. Jadi mulai muhan tadi itulah beragapan lawan orang nilai mu'anakah nih kan harum juga. Ini kata mu'anakah orang siup kayaknya curik keluar. Mu'anakah ini bepagutan. Nah, kemudian salah seorang ulama berkata ketaatan pada hari kiamat mempunyai bau semerbak. Jadi setiap ketaatan itu ada punya bau semerbak. Maka bau puasa di antara ibadah-ibadah itu seperti misik. Nah, di sini ada yang menafsirkan, jadi sembahyang itu ada baunya khusus, sedekah ada bau khusus, bau semerbak yang luar biasa. Nah, sedangkan puasa itu memiliki aroma seperti aroma misik, minyak harum ahli syurga. Aroma misik. Ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-muhrim yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Artinya orang yang berihram dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang mengucapkan talbiyah. Ketika hari kebangkitan orang-orang yang pernah berhaji, orang-orang yang pernah berumrah, ketika ia dibangkitkan oleh Allah, ia mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini diistimewakan kepada orang yang pernah berihram ketika di dunia. Baik ihram umrah terlebih ihram haji. Nah, untung mana orang yang sudah pernah berumrah nih. Asal umrahnya makbulah dan hajinya mabrur. Maka ketika ia dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah, lisannya mengucapkan talbiyah. Ini menunjukkan ia mendapatkan keberuntungan yang besar di negeri akhirat. Lisannya mengucapkan talbiyah. Ada yang penyanyi dangdut itulah. Waktu dibangkitkan oleh Allah langsung aja penyanyi dangdut biasanya. Ini mengkhawatirkan orang. Nah, dikiaskanlah daripada hadis ini, kalau orang yang berihram dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, ia membaca talbiyah, maka orang yang berpuasa dibangkitkan oleh Allah dengan bau yang semerbak. Nah, itu tuh. Jadi kiasan daripada hadis ini.
Yang penting ada ulamanya yang kita mengetahui syarah daripada hadis itu. Jangan memikirkan sorong, jangan. Dan sebagaimana diriwayatkan annahu yub'atsu az-zamir wa tata'allaqu az-zamaratun fi yadihi wa yalqiha wa ta'udu ilaihi fala tufariquh. Artinya bahwasanya peniup seruling dibangkitkan sementara serulingnya tergantung di tangannya dan ia melemparkannya, tetapi seruling itu kembali ke tangannya dan tidak berpisah lagi darinya. Jadi seruling itu salah satu alatul malahi, alat-alat yang diharamkan di dalam syariat. Yang berseruling dah. Tapi di sini ada khilafiyah di antara ulama. Selama ia memakai seruling itu tidak melalaikannya kepada Allah, maka tiada mengapa, kata ulama. Tapi ada ulama yang keras, ingatkah kada ingat lewat Allah tetap haram memakai seruling. Maka demikian pun juga alat-alat musik yang lainnya, seperti gitar, apalagi organ, macam-macam lah, organ macam-macam alat musik tuh, biola lah. Nah itu seluruhnya dikategorikan sebagai alatul malahi al-muharramah, alat musik yang diharamkan. Nah di sini ada khilafiyah. Jadi kita tidak perlu membahas panjang lebar, karena namanya khilafiyah itu sampai hari kiamat ada jalan titik temunya. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan selama tidak melalaikan kepada Allah, tidak melalaikan dirinya kepada Allah. Tapi alangkah lebih baiknya kita menghindari untuk mengambil ihtiyar. Ulun bahari bisi gitar, sempat bisa begitar, tahu hadis nih, ulun buang gitarnya. Kita lebih baik berapiknya. Artinya sekalipun ada ulama yang membolehkan, apalagi tujuannya untuk dakwah misalnya, atau syiar. Yang dibolehkan alatul malahi itu hanya dufuf. Dufuf itu yang terbang, yang kita pakai di dalam maulid itulah. Karena Nabi pernah mengatakan a'linun nikah bidufuf, meriahkan nikah itu dengan terbang. Terbang itu lain terbang kayak Superman lah, terbang itu ya gendang dah, terbang rennya. Ya abut dahulu sekampungan ada orang bebandir, ada kucing yang terbang di dalam masjid. Kucing terbang di dalam masjid. Sekampungan datang ke masjid, manjar rami benar di dalam masjid, kucing terbang. Tadinya pas orang rami dah kembali kampung, andaknya terbang, andaknya kucing di atas terbang, di pangarannya kucing terbang di dalam masjid. Terbang tadi lain terbang melayang tadi gendang. Itu pun masih dikhilafiyahkan. Yang gerincingnya tuh di dalam kitab Bustanul Arifin itu dikhilafkan. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Yang gerincing terbang tuh, kita kan masih memakai gerincing itu. Nah itu salah satu alatul malahi al-muharramah juga. Ada ulama yang keras mengatakan. Makanya seperti ulama kita Buya Guru Syukri, beliau tidak memakai terbang. Jadi sidin bermaulidan ada berterbang. Itu di Martapura masih hidup sidin. Nah guru ulun Ayah Zarkashi Nasri, sidin berterbang. Padahal nih kawan akrab mulai sekolah sampai ke Tuhan kawan. Dan Tuan Guru Gonol ada dua. Tapi kada bakal lahian beda pendapat. Beliau Buya Guru Syukri inilah tidak menyalahkan orang yang berterbang. Sidin Guru Ulun pun juga kada menyalahkan juga orang yang kada berterbang. Ulama bahari lah. Nang itu akhlaknya. Mun kita lalu aja tuh menyalahkan.
Yang maharam akan terbang lalu haji itu maharam akan non terbang. Yang kadang terbang tuh lalu haji membalas pulang dalil. Kalau abah guru kan masih memakai terbang, tapi terbang beliau terbang yang biasa, bukan tidak ada basnya. Basnya itu hanya ketika haul Syekh Seman saja. Karena bas itu ciptaan Datuk Kalampayan, bas yang haul Syekh Seman yang kenal lah, itu Datuk Kalampayan. Apa pengarangnya menciptakannya bas ganalnya itu. Tapi kalau maulid yang lain abah guru terbang biasa. Jadi kadada di situ pengarangnya rapak kadada, terbang basnya kadada. Apalagi yang pong rami wah ini yang bercatok tuh kadada begini kadada. Itu abah guru. Makanya alhamdulillah di majelis kita yang tiap malam Sabtu yang dulu kita mungkin ya belum pendewasaan lah, jadi patut aja diramein. Nah sekarang belum sarankan kita kembali kepada manhajnya bahwa jadi jalan sidin yang kita umpati. Jadi lagu-lagunya lagu Bahari aja, tidak usah lagu India yang dikarang-karang, ada perlu lagu Bahari aja. Kita cari tuh barokahnya, batu terbangnya ulang gaya sekumpul aja. Ulun ingat almarhum Guru Bakti kita ujar sini, kiblat kita sekumpul, kiblat kita sekumpul. Jadi apa yang dilakukan di sekumpul itu bila bisa kumpul memaulid umpat juga memaulid, bila bisa kumpul baca burdah umpat juga baca burdah kadang-kadang. Jadi biar bilang 1000 itu menjalah kita punya jadi kita perlu dalil macam-macam. Apa terbang ikam, apa dalil ikam terbang, ada perlu sakumpul itu dalil kita. Apa dalil ikam jadi manggawi nisfu Sya'ban sakumpul nisfu Sya'ban kan zaman diisi wali gonol lah yang jadi ikutan kita. Ujar almarhum Habib Qadri Al-Balghais dulu waktu ulun ilang ke rumah Sidin di Sungai Danau tuh. Ujar Sidin, jangan maulah kapal bahasanya Sidin, umpat lawan kapal ganal yang nakodahnya ahli sudah. Kada usah bapak mengulah parahu bahasa. Siapa kapal ganal tadi ya Sidin? Sakumpul. Allah jelas banget. Al-Habib Qadri Al-Balghais, ya Rasulullah. Jadi umpati aja. Sidin baca dalail, umpati baca dalail. Kiblat. Itu ngarannya taklid. Taklid urusan dalil itu urusan sidin. Kita cukup taklid. Sekumpul kayak itu habis kita. Allah. Orang wahai ini antara maghrib isya itulah pemaulidan, ada yang melarang bahjar. Orang ratan ajannya pemaulidan aja masih sakumpul nang kayak itu. Biskisa. Dia sakumpul tuh isyanya tuh jam 9. Apakah itu melanggar awal waktu? Kada jarabah guru Bahari. Awal waktu isya itu sampai pukul 11. Yang patut dibahas itu orang yang bagi gitaran di pinggir jalan kada maghrib kada isya. Ini orang bermaulidan dibahas, itu orang bermaulidan sembahyang isya pulang berjamaah masih dibahas juga bongol bener ngarannya. Kada ada lagi kayak yang dibahas. Orang yang main futsal itu dibahas dah. Yang kada tahu di maghrib, kada tahu di isya. Ya Allah ya Rasulullah, mudahan Allah menyelamatkan kita dan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah. Mun orang tu pemaulidan mun ingin ialah azan adalah azan tu isya nya tetap pemaulidan tapi nya tuntung sembahyang isya kalau jua. Lain bang pemaulidan dia turun isyanya kada, nah ini makam paling handut. Ini perhatikan yang hadir di majelis maulid itu yang lebih utama salat isyanya bukan maulidnya.
Maulid itu hanya sunnah saja. Maulid itu hanya perkara yang baik saja. Kan bid'ah hasanah itu disebut sunnah. Bid'ah hasanah itu disebut sunnah. Bahkan ulun ingat juga almarhum Guru Bakri Sidin bepandir, bid'ah hasanah itu sunnah muakkadah. Ingat ulun bahari. Bid'ah hasanah itu sunnah muakkadah. Allah. Jadi yang intinya sembahyang isyanya nih kada habis tuntung bamaulid bulik ke rumah kada be isya lagi. Ini celaka ngarannya. Isyanya yang dia cocok amun orang menyalahkan hadir di maulid itu cocok karena kada bi isya. Yang orang bi isya itu nah itu jangan disalahkan, ia tetap mengerjakan isya dan ia tetap mengerjakan di awal waktu karena awal waktu isya itu panjang karena antara isya dengan subuh itu panjang waktunya. Nah dibagi tiga, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Itu toh. Jangan menyalahkan orang. Allah, ini nggak lihat. Apa ujar ulama? Apa? Man qalla ilmuh katsura i'tiraduh. Siapa sedikit ilmunya maka katuju membahas orang. Katuju membahas orang. Jadi orang yang katuju pembahasan itu apa? Menunjukkan inya sedikit ilmu. Tapi orang yang berdiam itu antara mun kada alim atau bongol lalu itu antara. Tapi baik orang kada tapi tahu itu ranainya ya. Mungkin itu tahu dalilnya. Padahal kada tahu kada sama-sama dalilnya. Tapi berdiam, diamnya orang yang bodoh itu termasuk kebaikan. Karena orang samar kada tahu kada kelihatan mana bongolnya. Tapi bila orang bongol nih bapandir ketahuan mana bongolnya. Ya Allah ya Rasulullah. Bapandir di tuan guru ulang baginya nampak mana bongolnya. Guru tadi tertawa mendengarkan pandirnya. Maka modern kayak ceramah di depan tuan guru. Ya Rasulullah. Nah kemudian jadi orang yang memakai meniup seruling itu nanti dibangkitkan. Serulingnya itu tergantung di tangannya dan ia melemparkannya, tetapi seruling itu kembali ke tangannya, ditimpai tepulik ulang ditimpai ke butut. Ini menunjukkan orang ini celaka di yaumil qiyamah. Yang dibawanya seruling Allah. يقول الله تعالى عز وجل من قائل إنما يذر شهوته وطعامه والله سبحانه وتعالى أبن معمر من رضا من تحلل من آخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم استرنا يا الله بسترك الجميل اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.